Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Fatulujana, NIM 211050139 dari kelas 6B, TLM Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan mengenai Human SARS Coronavirus yang meliputi morfologi virus, klasifikasi virus, struktur virus, penyakit yang ditimbulkan, terus gejala dan diagnosa. Yang pertama ada morfologi virus. Nah, virus SARS-CoV ini sendiri adalah beta coronavirus yang merupakan partikel pleomorphic atau spherics berukuran 150 sampai 160 mm. Nah, paling sering virus SARS-CoV ini berbentuk bola, tetapi juga ada yang berbentuk pleomorphic dan juga oval. Nah, virus ini juga memiliki RNA rantai tunggal positif dan tidak tersegmentasi. Morfologi dari virus corona ini menyerupai mahkota, dan apabila diamati pada mikroskop elektron, untuk itu disebut sebagai corona yang berasal dari kata crown. Mekanisme virulensi coronavirus berhubungan dengan protein struktural dan protein non-struktural. Nah, pada coronavirus terdapat messenger RNA atau mRNA yang membantu translasi dari replikasi atau transkripsi. Nah, terdapat 16 protein non-struktural yang dikode oleh ORF atau Open Reading Frames. Bagian dari sepertiga lainnya dari rangkaian RNA virus ini yang tidak berperan dalam proses replikasi atau transkripsi berperan dalam mengkode 4 protein struktural, yaitu ada protein S, ada protein E, protein M, dan juga protein N. Nah, seluruh coronavirus ini mengkode glikoprotein permukaan, yaitu protein S yang berikatan dengan reseptor inang dan menjadi jalan masuk virus ke dalam sel. Selanjutnya ada struktur virus corona. Struktur virus corona sendiri yang di bagian biru itu ada spike atau S, terus yang bulatan di tengah-tengah itu ada nukleokapsid, terus ada membran, terus envelope, dan juga RNA viral genome. Yang kedua ada klasifikasi virus corona. Nah, virus corona ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan filogeny, yaitu ada alpha CoV grup 1, beta CoV grup 2, gamma CoV grup 3, dan delta CoV. Nah, alpha dan beta CoV ini sendiri dapat menginfeksi mamalia, sedangkan gamma dan delta CoV dapat menginfeksi unggas. Sebelumnya ada virus corona yang telah diidentifikasi sebagai virus yang rentan terhadap manusia. Di antaranya adalah alpha CoV dan beta CoV. Ada penyakit yang ditimbulkan. Nah, coronavirus ini sendiri adalah keluarga besar virus penyebab penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, ada beberapa coronavirus yang diketahui menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang kita kenal dengan MERS. Penyakit MERS ini sendiri merupakan sindrom pernapasan tengah, itu penyakit pernapasan menular yang terkadang fatal. Penyakit ini juga sering menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang sudah terinfeksi. Dan kemudian penyakit lainnya itu ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Selanjutnya gejala klinis, biasanya gejala umum yang di awal penyakit adalah demam, kelelahan atau malgia, batuk kering, serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan, meliputi batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, hemoptisis atau batuk darah, dan juga nyeri dada. Kemudian ada gastrointestinal seperti diare, muntah, mual, terus ada neurologis, kebingungan dan sakit kepala. Namun gejala yang paling sering dijumpai itu ada demam, batuk, terus hidung tersumbat, dan juga sesak nafas. Yang kelima ada diagnosa laboratorium. Di bagian jadi 3, yang pertama ada kontak dan droplet. Nah, penularan COVID-19 terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, maupun kontak erat dengan orang yang terkena atau terinfeksi COVID-19 melalui air liur atau
droplet yang keluar dari orang yang terinfeksi COVID pada saat mereka sedang berbicara, bernyanyi, atau sedang batuk dan aktivitas lainnya. Nah, penularan melalui droplet sendiri dapat terjadi pada jarak kurang lebih 1 meter. Yang kedua ada penularan melalui udara. Penularan melalui udara didefinisikan sebagai agen infeksius yang diakibatkan oleh penyebaran droplet yang melayang dan masih dalam keadaan infeksius dan dapat bergerak hingga jauh. Yang ketiga ada vomit. Ini merupakan penularan yang disebabkan oleh kontaminasi permukaan atau benda yang terjangkit atau terinfeksi oleh COVID-19. Yang keenam ada diagnosis laboratorium. Pasien yang telah terkonfirmasi COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan diagnostik yaitu nucleic acid amplification test atau NAAT atau yang lebih kita kenal dengan reserve transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR dan rapid diagnosis tes antigen. Sedangkan untuk menilai perjalanan penyakit, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan adalah pencitraan toraks dan juga laboratorium darah. Rapid test adalah pemeriksaan cepat untuk screening COVID-19 yang terdiri dari rapid test antibody dan juga rapid test antigen. Rapid test antibody sendiri bertujuan untuk mendeteksi imunoglobulin M atau IgM dan juga IgG terhadap virus SARS-CoV di dalam sampel darah. Nah, sensitivitas dan spesifitas rapid antibody ini dinilai sangat rendah sehingga saat ini WHO hanya merekomendasikan penggunaan tes ini untuk kepentingan penelitian, bukan untuk manajemen klinis COVID-19. Selanjutnya ada rapid test antigen. Rapid test antigen ini menggunakan sampel swab nasofaring dan bertujuan untuk mendeteksi antigen protein virus SARS-CoV. Berdasarkan kriteria wilayah C, rapid antigen dapat digunakan sebagai manajemen klinis. Dan dari rekomendasi WHO juga menyebutkan bahwa rapid antigen yang dianjurkan adalah yang memiliki sensitivitas lebih dari sama dengan 80% dan sensitivitas lebih dari sama dengan 97%. Nah, pemeriksaan dilakukan oleh operator terlatih dalam waktu 5-7 hari setelah onset gejala. Kemudian ada pemeriksaan RT-PCR. Pemeriksaan ini merupakan gold standar dalam mendiagnosa COVID-19 dengan menggunakan sampel bahan swab nasofaring atau orofaring. Nah, beberapa gen target untuk mendeteksi SARS-CoV ini adalah gen E, N, S, dan RD-RP. Pasien dinyatakan positif COVID-19 apabila ditemukan urutan unik dari RNA virus pada pemeriksaan RT-PCR. Kemudian di bawah ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun poster Human SARS Coronavirus ini. Sekian, terima kasih penjelasan saya guna memenuhi tugas virologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.